Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya salah satu brand pemasok mebel dan perkakas terbesar di dunia, yaitu IKEA. Perusahaan asal Swedia ini tercatat telah memiliki lebih dari 465 toko di lebih dari 63 negara, di mana Jerman sebagai negara terbanyak dengan total 53 toko. Sementara di Indonesia sendiri terdapat 5 toko yang terletak di Alam Sutera Tangerang, Sentul Bogor, Bali, Garden City Jakarta, dan Kota Baru Parahyangan di Bandung. Nah, untuk mengetahui awal mula berdirinya perusahaan IKEA, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Sejarah IKEA tidak mungkin dilepaskan dari pendirinya, yaitu Ingvar Kamprad. Pria kelahiran 30 Maret 1926 ini lahir dari keluarga seorang petani di pinggiran desa Agunarit di Swedia. Sejak usia 5 tahun, Kamprad sudah berjualan korek api, kartu Natal, pulpen, dan berbagai peralatan rumah kepada para tetangganya. Meskipun Kamprad menderita disleksia, namun kemampuannya dalam berbisnis tidak menghalangi ambisinya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Pada tahun 1943, Ingvar Kamprad mencoba peruntungan dengan mendirikan bisnisnya sendiri di bidang furniture. Bisnis inilah yang kemudian kita kenal sebagai IKEA. IKEA secara resmi berdiri pada tanggal 28 Juli 1943, di mana pada saat itu usia Ingvar Kamprad masih 17 tahun. Nama IKEA itu sendiri merupakan gabungan dari singkatan nama pendiri dan kampung halamannya. IKE adalah Ingvar Kamprad dan EA adalah nama desa tempat dia tinggal, yaitu di Emiltarit Agunarit. Ketika pertama kali didirikan, IKEA hanya menjual barang-barang rumah tangga kecil seperti pulpen, dompet, dan bingkai untuk gambar. Barulah di tahun kelima setelah berdiri, IKEA mulai masuk ke bisnis furniture. Pada tahun 1953, Ingvar membuka showroom pertamanya di Almut yang akhirnya menjadi toko IKEA pertamanya yang diresmikan pada tahun 1958. Sejak saat itulah, Ingvar memiliki tempat yang layak untuk memamerkan barang dagangannya untuk para pelanggan. Sejak pembukaan toko pertamanya, IKEA semakin berkembang dengan membuka toko di Norwegia pada tahun 1963, Denmark di tahun 1969, Swiss dan Jerman berturut-turut di tahun 1973 dan 1974, dan hingga saat ini sudah berjumlah lebih dari 465 toko di lebih dari 63 negara, baik yang milik sendiri maupun waralaba. IKEA sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 1991, namun baru membuka toko pertama mereka di Alam Sutera Tangerang di tahun 2014 di bawah lisensi PT Hero Supermarket atau Hero yang kini berpindah tangan ke PT Archipelago Property Development. Lebih dari 1000 jenis produk yang dijual di IKEA. Bahkan Ingvar yang dikenal sebagai penderita disleksia membuat dirinya lupa mengingat nama produknya sendiri. Pada umumnya, produk diidentifikasi dengan tipe kode. Namun karena Ingvar Kamprad menderita disleksia, membuatnya kesulitan dalam mengingat informasi. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengganti kode dengan nama, seperti tempat tidur, lemari, dan furniture ruang dinamai dengan nama tempat di Norwegia. Lalu untuk kursi dan meja diberi nama laki-laki, kemudian bahan dan tirai menggunakan nama perempuan. Sementara furniture taman menggunakan nama-nama pulau di Swedia. Karena semua nama diberikan olehnya, maka Kamprad dapat menggambarkan dan mengingat produknya dengan mudah. Selain inovasi dalam penyebutan nama untuk produknya, Ingvar Kamprad juga meluncurkan beberapa buku terkenal. Salah satunya adalah tentang konsep IKEA dari kesederhanaan dan semangat, yang berjudul A Testament of a Furniture Dealer. Selain buku itu, dia juga menulis sebuah autobiografi yang berjudul Leading by Design: The IKEA Story, yang mencerminkan filosofi bisnisnya, hidupnya, dan juga percobaan yang dia lakukan dan kemenangan IKEA. Meskipun Ingvar Kamprad tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia, namun dia dikenal sebagai seorang yang dermawan dan sederhana. Sebelum kematiannya pada tanggal 27 Januari 2018, Ingvar Kamprad berhasil membawa IKEA menjadi brand pemasok mebel dan perkakas terbesar di dunia, dengan aset perusahaan sebesar 73,8 miliar US dollar atau setara dengan 11.010 triliun rupiah. Meski demikian, saat Kamprad tutup usia, pendiri IKEA ini tidak mewariskan kekayaannya kepada keluarga, namun difokuskan kepada dua hal, yaitu inovasi untuk keberlanjutan IKEA di masa depan dan memberikan bantuan dalam bidang sosial kepada masyarakat. Kamprad mengatur harta kekayaannya melalui holding company IKEA, yaitu The Stretching Inca Foundation. Lewat perusahaan ini, aset milik miliarder tersebut juga telah diatur jelas pembagiannya. Tahun ini,
IKEA memasuki usianya yang ke-79 tahun. Toko yang bangunannya identik dengan warna biru dan kuning ini tidak hanya menjadi simbol bendera Swedia, namun juga melambangkan seorang warga negaranya yang berjuang dari nol hingga menjadi seorang yang memiliki imperium global. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.